dana, ya, kapasitas, mereka bisa pergi ke bulan, mereka bisa pergi ke antariksa, ya, dari antariksa. Berlomba-lomba mereka menikmati keadaan ini dan ingin suatu tempat yang lebih baik, ya. Demikian juga kita mengenal saudara-saudara kita di Afghanistan sampai sekarang pun belum selesai keadaan mereka. Mereka harus pindah, mereka ada yang dipersekusi, mereka harus pergi meninggalkan daerahnya suatu ke tempat, suatu yang dituju untuk mendapatkan satu kenyamanan atau setidaknya mereka masih bisa hidup, ya, bukan nyaman tinggal enak apa. Yang terpenting mereka bisa hidup untuk kehidupan secara normal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita hari ini juga terima kasih kepada presiden kita, pemimpin negara kita sudah menyampaikan, kita menyatakan bahwa angka positivity rate di kita itu 2,64%, lebih daripada yang ada di standar di dunia 8,34% jelasnya. Ya, puji nama Tuhan, ada harapan, ada suatu kondisi yang sudah lebih baik dan lebih baik. Kita terus berharap bukan hanya kepada pemerintahan, tetapi kepada Allah yang mempunyai segala otoritas ini. Tentunya Allah juga bekerja bagi pemerintahan-pemerintahan kita. Hari ini kita dengar kabar baik, kabar sukacita juga, tentunya ada pergerakan perekonomian sudah mulai berjalan. Ada sekolah-sekolah yang tatap muka sudah mulai dibuka. Kita berdoa, kita terus bekerja bersama-sama menjaga protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari karena COVID ini masih tetap ada. Tetapi saudara, kita tidak tinggal saja di dalam kondisi seperti ini, tetapi kita juga terus melangkah apa yang bisa dikerjakan melalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus berkarya, kondisi seperti ini pun terus berharap dan berharap saja kepada Tuhan. Satu harapan bahwa ada suatu kehidupan yang lebih normal, lebih baik dikatakan. Dan kita hari ini juga sudah membaca perikop kita bahwa Tuhan menyatakan kabar baiknya, ya. Ya, kasih judul firman Tuhan hari ini, Yesus datang kembali. Satu pelajaran kita tentang eskatologi, tentang hal-hal yang terjadi pada akhir zaman. Kita berbicara tentang Allah, Allah yang dalam realitas surgawi turun ke dalam keadaan manusia, berada di dalam manusia ini, dan sebagai jawaban-jawaban dari keraguan, dari ketidakpercayaan bahwa Kristus sudah ada di dalam dunia ini. Bicara suatu hal yang terakhir yang akan terjadi, kita hidup di akhir-akhir zaman ini. Tentunya apa yang dikatakan oleh firman Allah bahwa Dia sudah pernah datang ke dunia ini, inkarnasi ke dalam tubuh manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa kemarin kita belajar ada kebangkitan di akhir zaman itu, dan di akhir zaman itu juga ada kesengsaraan atau penghakiman oleh Kristus sendiri yang dikerjakan. Dan hari ini kita juga belajar tentang salah satu tema eskatologi kita, yaitu kedatangan Yesus kembali. Ya, kalau kita sudah belajar tentang kebangkitan, kita tentang kesengsaraan, ada beberapa tema di dalam kitab Injil Yohanes. Hari ini kita belajar tentang kedatangan Yesus kembali. Perikop yang kita tadi sudah kita baca bahwa janganlah gelisah hatimu. Ada kegelisahan di antara murid-murid Yesus yang karena dia sudah di pasal 13 ayat 33 36 dikatakan bahwa dia akan pergi. Pergi itu dia akan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu naik ke kayu salib. Ia mengharapkan Yesus sebagai juru selamatnya, Mesias sebagai pemimpinnya, tetapi dia harus pergi untuk melaksanakan sebagai penebus dosa. Dia harus mati di kayu salib. Ada kegelisahan di dalam hati murid-muridnya juga. Nah, Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke tempat yang Tuhan sudah selesaikan, tetapi dia harus naik dulu ke kayu salib, mati dan bangkit, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Palin erkomai, dikatakan bahwa dalam bahasa aslinya dikatakan aku datang kembali. Kalau di dalam terjemahan bahasa lain akan datang kembali. Ya,
dikatakan present middle aktif, bahwa dia kondisinya benar-benar datang kembali. Bukankah Yesus akan datang kembali setelah kematiannya? Ya, benar. Bahwa kedatangannya Yesus itu ada juga yang menyatakan bahwa dia yang dimaksudkan bukan kedatangan Yesus, tetapi kedatangan Roh Kudus. Tidak, saudara ya. Kedatangan pribadi-pribadi ini adalah kedatangan pribadi Allah Tritunggal. Ya, bukan digantikan oleh Roh Kudus saja, tetapi kedatangan tiga pribadi Allah ini bersama-samanya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, itu sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi jangan sampai kita menolak bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus datang kembali seperti yang dia katakan. Dan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus sendiri berkata, aku datang kembali. Setelah aku naik ke kayu salib untuk melaksanakan karya penebusan dosa bagi manusia ini, dia datang kembali. Ini ada makna eskatologis bahwa Yesus akan datang. Ya, datang kembali pada zaman saat peristiwa ini belum selesai juga, ya. Kitab ini juga setelah ditulis, juga mereka sudah menuliskan bahwa Yesus datang kembali. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hari-hari ini saudara ada paham, ada pemikiran bahwa Yesus sudah tidak ada di bumi ini, kemudian naik dan sekarang digantikan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya, tentu Yesus adalah kudus, tetapi Yesus bukan pribadi Roh Kudus itu. Roh Kudus juga ada bekerja bersama kita hari ini. Tentu adalah sebagai satu pribadi yang lain di dalam Allah Tritunggal. Ya, saudara, mereka bersama-sama hadir di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau tadi mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada kabar baik, di sini juga ada kabar baik, saudara. Ada kabar sukacita itu. Kenapa? Bahwa Yesus akan datang kembali untuk mengambil kita semua, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita menghadapi situasi pandemi ini, terus berharap yang terbaik untuk kita bisa tetap hidup di dunia ini secara jasmani. Tetapi kabar baiknya yaitu datang bahwa Yesus datang kembali. Dan sekiranya di luar sana banyak menolak bahwa Yesus tidak akan datang kembali, firman Tuhan menegaskan bahwa dia datang kembali. Di waktanya kedatangan Yesus pada peristiwa waktu bersama-sama dengan muridnya, setelah dia naik di kayu salib, dia bangkit, ya. Kemudian dia menyatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kedatangan Yesus membawa damai sejahtera. Jika kondisi kita hari ini mengalami gelisah seperti murid-murid itu, kegelisahan kita itu bisa terpengaruhi oleh keadaan situasi dunia ini. Tapi Yesus berkata, percayalah kepadaku. Karena waktu dia datang, waktu Yesus itu datang, bukan cuma nanti saudara, nanti pasti dia akan datang dan datang. Tapi hari ini dia juga telah datang. Jadi kedatangan Yesus pada waktu murid-muridnya, dia sudah menampakkan diri setelah kematian dan kebangkitannya. Ya, di dalam bagian yang terakhir juga, itulah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, apakah yang dilakukan Yesus pada akhir zaman ini sampai nanti kepada kedatangan yang kedua kali? Itu yang terpenting saudara, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu bukan secara eskatologis saja bahwa nanti dia akan datang. Hari ini dia tidak datang. Tidak saudara, dia sudah datang setelah kematian dan kebangkitannya. Dia sudah datang, disaksikan oleh para murid-muridnya. Dia sudah datang dalam kehidupan murid-muridnya dan bahkan memberikan Roh Kudus dan memberikan salam damai sejahtera. Yesus bukan
datangnya nanti sudah. Dia sudah datang. Tapi pada kedatangannya nanti, dia akan membawa kita ke dalam tempatnya yang kekal. Ya. Kemudian Yesus mengatakan bahwa, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan mengikuti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini sebagai jawaban apologetik atau jawaban iman Kristen, iman yang berdasarkan Alkitab, bahwa yang ada berkuasa dalam kehidupan kita ini sebagai Allah Tritunggal dinyatakan sebagai kami. Siapa kami di situ? Adalah Bapa dan Yesus. Firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali ini bukan saja pada akhir nanti, di akhir zaman, tetapi dia sudah datang. Faktanya tadi apa? Waktu dengan murid-muridnya dia sudah datang, dan dia ada bersama-sama dengan mereka. Tapi dalam kemuliaan dia ada di surga. Kuasa Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus memeteraikan bersama. Bapa juga ada bersama-sama terus. Karena Bapa adalah Allah yang adalah Roh. Semuanya ini, ketiga pribadi ini ada menyertai kita karena sudah datang dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang belum percaya, belum mengimani bahwa Yesus adalah Allah dan Allah Tritunggal ini mengasihi hidup saudara hari ini, ialah saya mengundang ya saudara mau menerimanya. Jadi apa yang dikerjakan Yesus adalah tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dalam kegelisahan murid-muridnya tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi dia tetap menyertai, bukan secara fisik saja, tetapi menyertai secara kehidupan rohani ini. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini kedatangan nanti yang kedua kali pada saat Yesus menjemput kita semua. Bagi yang sudah percaya, kita tidak ada mengalami hukuman seperti hukuman sudah dikatakan bahwa penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tentu kita juga akan dibawa ke dalam kehidupan kekal. Kedatangannya membawa sukacita. Hari ini pun sebagai kabar baik, kabarnya datangnya Allah ini membawa kabar baik dalam kehidupan kita, yaitu membawa damai sejahtera dan sukacita, dan tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Saudara tidak sendirian. Firman Allah menyatakan saudara tidak sendirian. Yesus telah datang dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasa masih kesendirian, marilah biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kondisi kita mungkin melihat, oh Allah tidak kelihatan, oh tidak nyata. Ya, dia Allah adalah roh, tapi dia adalah Allah yang nyata, real dalam kehidupan kita. Karena dia menyertai setiap orang-orang yang sudah dipilihnya. Dan dia akan menyertai orang-orang yang akan percaya kepadanya, orang-orang yang berserah kepadanya, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saudara, jadi waktu janji yang datang itu kapan? Yesus sendiri menyatakan di dalam akhir kitab Yohanes ini menyatakan bahwa jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, bahwa akan datang kembali. Yesus ini sudah datang saudara, di pasal 21 ini sudah bertemu. Tadi dinyatakan bahwa ayat 14 dikatakan bahwa dia sudah menampakkan ke yang ketiga kalinya. Dia sudah datang ke bumi ini kembali ya. Dikatakan di dalam Wahyu, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kedatangan yang kedua inilah yang kita nantikan sekarang. Yesus sudah datang dalam hidup kita. Yes, sudah ada menguasai kehidupan kita. Ya, nah, kedatangan yang kedua inilah membawa tubuh kemuliaan kita nanti diubahkan. Kalau saudara kita yang lainnya sudah meninggal, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian dibawa ke dalam tempatnya yang kekal. Nah, dia datang kapan waktunya? Jangan sampai kita juga sampai hari-hari ini banyak juga yang memberikan penafsiran bahwa nanti tahun sekian dia datang, tahun sekian dia datang. Yesus sendiri mengatakan,
aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Yesus berkata bukan dia pencuri, tetapi dia mengatakan waktunya itu atau saatnya tidak terduga. Ya, Yesus mengambil satu perumpamaan sebagai seperti waktu orang mencuri itu tidak tahu. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah dianugerah dengan kasih karunia, tidak masalah waktunya. Waktunya mau dia datang malam. Karena apa? Kita sudah menjadi umatnya, sudah menjadi warga negaranya. Jadi kita harus sukacita hari ini. Bersukacita seperti Presiden Jokowi sudah menyumpahkan bahwa keadaan Indonesia sudah mulai membaik. Pemerintah mengupayakan perekonomian. Hari ini juga kita juga harus bersukacita. Jangan terus gelisah, kita tetap percaya kepada Allah. Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu sebagai manusia, dia sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan dia akan datang kembali. Ini kita harus percaya dan kita harus akui karena firman Tuhan yang sendiri yang menyatakan. Tetapi waktunya dia sendiri karena dia Allah yang Maha Kuasa, tahu dan dia kehendaknya, otoritasnya tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dia sendiri yang akan menyatakan waktunya, digambarkan, dideskripsikan sebagai suatu waktu seperti seorang pencuri datang. Waktu itu menurut firman Tuhan bahwa kita tidak perlu usah khawatir, tetapi kita tetap berjaga-jaga supaya si iblis tidak menyerang kehidupan kita terus menerus. Tapi kita terus waspada bahwa kehidupan kita mempunyai pengharapan di dalam kedatangan Yesus yang kedua. Hari ini Yesus sudah bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita. Apapun kondisinya, percayalah. Jangan gelisah hatimu, tetap percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus sebagai pengantaranya waktu di dunia ini dan sampai sekarang dia menjadi pengantara bersyafaat untuk kita semua. Itulah yang kedatangan Yesus yang kedua dan dinyatakan Yesus sebagai Allah yang benar. Ya, saudara, kita harus terus mengenal siapa? Mengenal Yesus Kristus itu yang akan datang kedua kali. Pengenalan kita ini adalah membuktikan kepercayaan kita. Kalau saudara cuma tahu dan tidak percaya, sama juga bohong. Tetapi saudara sudah tahu dan percaya, saudara terus melakukannya, yaitu pengenalan yang intim dengan Kristus. Saudara sudah diselamatkan, tetapi Kristus mengajarin kita untuk terus mengenal. Karena kita yang terbatas, manusia yang terbatas ini mengenal Allah yang tidak terbatas itu. Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar, dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Puji nama Tuhan, inilah makna ekskatologis tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, atau dia datang kembali. Dia sudah datang dan dia akan datang. Saudara, jadi kalau misalnya, kalau gitu Yesus belum datang dong karena masih akan datang. Oh tidak, firman Tuhan menyatakan bahwa dia setelah datang, sedang datang dan akan datang. Peristiwa yang akan datang inilah memuliakan kita semua, mengubah tubuh kehidupan kita ini untuk masuk ke dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa firman-Mu ini yang menjagai kami Tuhan, bahwa di dalam kegelisahan murid-murid ini Engkau menyatakan, percayalah bahwa aku datang kembali. Hari ini jika saudara-saudara semua yang di rumah, yang di YouTube juga, baik yang menikmati ibadah ini secara live streaming, percayalah Yesus sudah datang dan terus menyertai kehidupan kita sampai kepada kekekalan, dan dia sebagai Allah yang akan terus membawa kepada kehidupan kekal itu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Barang siapa menolak aku dan menolak perkataanku, firman ini menjadi hukumnya, menjadi hakimnya. Tapi hari ini Tuhan, bila firman itu yang menghidupkan kehidupan ini ya Tuhan, terus ada dalam kehidupan kami,
Dan barang siapa yang belum percaya, biarlah mereka boleh menikmati anugerah ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah anugerah yang sama yang telah kami nikmati, kami sebagai orang-orang yang Kau sudah pilih dan tebus, Kau anugerah dengan kasih karunia keselamatan itu Tuhan. Biarlah mereka juga menerima kasih karunia ini juga Tuhan. Kau jamah hati mereka, jamah kehidupan mereka ya Tuhan, untuk menjadi ciptaan yang baru bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Inilah tugas kami Tuhan, bahwa kami dikuatkan oleh kebenaran firman Allah ini. Dan firman Allah ini juga harus disampaikan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, seperti dia Tuhan yang ada di tempat ini, yang di live streaming, kalau mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kegundahan hati, mau berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada Yesus sendiri yang akan di dalam kehidupannya. Karena dia berkata, damai sejahtera ketika Yesus datang. Hari ini pun ketika Yesus ada di dalam hatimu, dia akan memberikan damai sejahtera itu. Demikian juga ya Tuhan, biarlah mereka yang mengalami sakit, penyakit, ataupun mereka masih isoman, kamu berdoa ya Tuhan, biarlah karya Allah Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dikuatkan, dan mereka tahu bahwa ujungnya di kekekalan nanti, kehidupannya masuk di dalam kekekalan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, ya berkat Allah, damai sejahtera Allah, kasih setia Allah, dan Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.